Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Malik boleh langsung di-share aja materinya mungkin ya. Jumpa kembali dengan saya Femika Sumadewi dalam seri pendidikan ramah anak, seri parenting ya, masih dalam materi terkait pendidikan ramah anak yang seperti biasa kita lakukan di MK Training. MK Training adalah multi kompetensi training solusi bisnis yang menyediakan berbagai keperluan dan kebutuhan Anda untuk mengupdate pengetahuan dalam training, pelatihan, dan pendidikan yang terkait dengan bisnis dan kebutuhan Anda dalam mengupgrade ilmu pengetahuan dan wawasan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi berbahagia ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama MK Training ya, untuk sama-sama belajar mengupgrade wawasan kita, bahwasanya kita itu sekarang hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, di mana lingkungan kita ini yang baru adalah lingkungan yang sedang mengalami masalah pandemi, merupakan kesulitan bersama yang kita hadapi ya, terlebih bagi kita seorang pendidik, mungkin Bapak Ibu profesinya sebagai pendidik, dan yang pasti paling terpenting adalah sebagai orang tua di rumah yang harus terus berjibaku dengan kondisi rumah tangga yang mungkin terjadi banyak perubahan selama masa pandemi ini, baik dalam perubahan ekonomi keluarga maupun perubahan pola asuh ya, terkait kondisi-kondisi yang berdampak dari pandemi tersebut. Paling penting sekali adalah perubahan terhadap pola asuh kita terhadap anak-anak di rumah yang sedang mengalami menghadapi masa-masa pendidikan di rumah. Menghadapi belajar dari rumah ini merupakan perubahan yang perlu disikapi bersama oleh orang tua ya. Maka orang tua juga membutuhkan mental yang lebih kuat untuk membantu, agar dapat membantu anak-anaknya di rumah dalam menghadapi masa belajar dari rumah. Apalagi sekarang mereka sudah memasuki masa ujian ya, ujian akhir semester di semester pertama. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk materinya. Mas Malik, bisa di-share materinya ya Mas? Iya. Saya ingin menyapa dulu banyak sekali kawan-kawan sahabat sukses dari MK Training ini. Ada 18 yang sudah tergabung. Ada Ibu Lia Ismiarti, kawan saya, guru di SMP Bekasi. Apa kabar Ibu Lia? Apa kabar Bu Elir? Terima kasih sudah bergabung. Ini beberapa mahasiswa saya yang luar biasa sudah ikut serta pula, dan sahabat-sahabat sukses MK lainnya yang setia mengikuti kegiatan-kegiatan MK Training setiap minggunya. Terima kasih. Ya, Mas Malik sudah bisa di-share materinya? Di sini nggak kelihatan ya berarti ya? Bisa Ibu dipresentasi, mau presentasi dari saya ya? Iya, dari Mas Malik, presentasikan, dibuka dari Mas Malik. Belum terlihat. Belum terlihat. Mas Malik yang share materinya ya.
Oke. Oke. Ya, materi kita pada kesempatan pagi hari berbahagia ini adalah bagaimana menjadi orang tua tangguh di masa pandemi dengan pendekatan DPA. Apa itu DPA? DPA itu dukungan psikologis awal, ya, yang merupakan program dari pemerintah juga, ya, mengawal Bapak Ibu di rumah agar bisa beradaptasi dengan dengan kondisi yang sedang terjadi, ya, dengan bantuan dukungan psikologis awal. Oke, mohon untuk di mute dulu mic-nya. Nanti ada waktunya Bapak Ibu untuk bisa memberikan pendapat dan masukan ketika sudah dipersilakan waktu. Untuk sekarang, tolong di mute dulu. Oke. Ibu Lia, mohon maaf di mute dulu. Oke. Masih terdengar suara saya? Oke. Ya. Kurang jelas itu. Kurang jelas? Oke. Ya, menjadi orang tua tangguh di masa pandemi dengan pendekatan DPA. Materi kita pada pagi hari ini. Lanjut, Mas. Ya, next. 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 Mas Malik. Next. Turunin slide selanjutnya. Yang kedua, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke, next. Next. Slide kedua, turunin. Oke, next selanjutnya. Sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim itu kita berpegang teguh pada ajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ankabut, ya, artinya di sini Allah berfirman bahwasanya apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, ya. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT dengan segala konsekuensinya, ya. Ujian-ujian hidup itu memang sudah sejatinya dihadapi oleh semua manusia yang beriman. Namun Allah menjanjikan juga dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6 bahwasanya sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan, ya. Maka tidak usah berkecil hati karena dalam setiap ujian itu pasti akan membawa hikmah. Kemudian, ya, lanjut lagi dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 286 bahwasanya Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, artinya ini sebuah berita gembira yang diberikan oleh Allah bahwasanya Allah tidak akan membebankan kesulitan kepada hambanya di luar kesanggupannya. Maka kita hanya diminta untuk tawakal, bersabar dan perbanyak beribadah, ya. Lanjut. Nah, kita dalam situasi ini kita mengenal situasi sulit, ya. Apa itu situasi sulit? Nah, dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda itu dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Apa saja sih situasi sulit tersebut?
Yang pertama adalah kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua di rumah. Ya, yang kedua kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lain sebagainya. Itu juga masuk pada berbagai situasi sulit. Yang ketiga, situasi sulit itu juga dapat dirasakan karena akibat dari kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidakpastian, ya, ketidaksiapan membagi waktu antara bekerja di rumah dan mengurus rumah tangga, ya, serta mendampingi belajar anak. Ini merupakan kesulitan orang tua sekarang di masa pandemi ini. Nah, apa sih reaksi yang muncul pada saat kita mengalami situasi sulit? Yang pertama, sudah pasti rasa tidak nyaman tanpa disadari akan muncul. Seperti kita sebagai orang tua merasa panik, bagaimana kehidupan kita selanjutnya ketika kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian kecewa, jenuh karena ketidakpastian lingkungan ini kapan berakhir pandemi dan lain sebagainya. Ada cemas, takut kita atau salah satu anggota keluarga kita terkena infeksi dari COVID-19 dan lain sebagainya. Kemudian dengan rasa tidak nyaman itu muncullah mudah rasa tersulut emosi seperti marah tanpa sebab, ya. Kemudian kelelahan fisik, sudah pasti kalau kitanya mudah panik, kecewa, jenuh, pasti fisik pun akan terasa lebih mudah lelah. Kemudian bingung bagaimana menyelesaikan diri dengan kondisi. Nah, setelah dia lelah fisiknya, psikisnya juga terganggu, maka semakin panik dan bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi. Nah, sebenarnya reaksi-reaksi tersebut ini wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi sulit. Setiap orang tua dapat berbeda, ya, ketika mengalami reaksi atau ketika mengalami situasi sulit. Setiap orang tua itu akan mengalami reaksi yang berbeda walaupun terpapar oleh peristiwa yang sama karena kapasitas bawaan yang dimiliki. Nah, ini jadi kapasitas karakter, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian pola asuh yang didapat oleh orang tuanya sejak kecil ini membawa pengaruh atau memiliki perbedaan ketika setiap orang ini memiliki atau terpapar masalah yang sama. Kemudian dari dampak yang berkelanjutan dari situasi sulit ini, ya, dari rasa tidak nyaman akan ada ketegangan, stres, depresi, ya. Ketika sudah tersulut emosi dan marah, fungsi tubuh yang menurun, ya. Kemudian kelelahan fisik, daya tahan tubuh menurun, sulit untuk berpikir jernih. Nah, ini justru akan menjauhkan diri dari solusi. Gitu ya. Nah, kemudian next. Ya, untuk mengalami atau mengatasi situasi sulit itu dibutuhkan suatu kemampuan diri sendiri dalam menghealing diri sendiri, ya. Menghealing orang tua ini butuh kemampuan untuk menghealing diri sendiri dalam menghadapi situasi sulit, yaitu dengan dukungan psikologis awal atau DPA. Apa itu DPA? DPA ini adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi yang sulit. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu mungkin kalau ada masalah di layar terkait tampilan presentasinya mungkin bisa dibuka langsung di linknya, ya. Linknya ini bisa dibuka saja, materinya dibuka masing-masing. Jadi mungkin terkendala dengan masalah tampilan di sini, bisa langsung dibuka sendiri saja masing-masing untuk materinya. Oke, lanjut. Ya, tadi dukungan psikologis awal adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit. Ya, DPA dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif dari masalah atau situasi sulit yang dihadapi. Yang kedua, dengan DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialami serta menunjang proses pemulihan psikologis. Ya, itu yang disebut dengan dukungan psikologis awal atau DPA. Oke. Ya, jadi dengan DPA ini orang tua, ya, itu dapat menghealing diri sendiri dalam arti dia dapat
memiliki keterampilan mengelola diri, kemudian membantu mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk saat menghadapi situasi tertentu. Kemudian memberi kesempatan mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Ya, manfaatnya apa DPA ini bagi orang tua? Manfaatnya orang tua akan memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit, membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan, ya. Kemudian menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati, ya. Nah, langkah DPA bagi orang tua yang harus dilakukan adalah ketika orang tua memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit, dia akan semakin memberi perhatian kepada anaknya. Dia akan semakin mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh anaknya, dan dia akan semakin memberikan hubungan atau menghubungkan ya apa-apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di rumah menjadi lebih intens dalam memberikan pemenuhan kebutuhan baik psikologi anak maupun secara pendampingan yang lain. Begitu. Selanjutnya, nah, situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda tidak usah khawatir dengan situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, karena pada sejatinya ya, bahwa mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mencela situasi juga tidak menyelesaikan masalah ya. Malah justru akan semakin memperburuk keadaan. Jadi yang terbaik dihadapi dalam masa sulit ini adalah kita jalani, kita cari celah apa yang selama ini belum tereksplor pada diri kita lakukan sesuatu yang baru ya, dan nanti lama-kelamaan akan membentuk habit baru ya, dan akanlah terbentuk pribadi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya kita masuk pada mengenali peran orang tua. Menjadi orang tua dalam situasi sulit ya, itu biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar dan munculnya berbagai perasaan tidak nyaman seperti marah, sedih, dan kecewa. Langkah awal yang harus diambil ketika dihadapkan pada situasi sulit ini adalah tenang dan jangan panik. Bagaimana kita bisa tenang dan mengatasi kepanikan kita? Kita punya teknik relaksasi untuk menenangkan diri. Ya, yang pertama bisa dilakukan dengan duduk dengan posisi nyaman, ya, santai, lalu pejamkan nafas. Tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan dari mulut. Ulangi 3 kali. Kemudian peregangan otot, ya, lakukan peregangan otot bagian tubuh. Jadi per 4 jam kita melakukan kegiatan, ya, kita relaksasi dulu, ya, kita gerak-gerakan tubuh dulu, ya. Jangan monoton, kalau bisa 4 jam itu kita berikan waktu 4 jam untuk sibuk bagi tubuh kita. Setelah itu kita siapkan beberapa menit untuk peregangan otot. Kemudian berpikir positif, berpikir yang baik, ya, dan bicara saya bisa. Saya ingat ucapan salah satu teman saya, sahabat saya terbaik, ada juga di sini, Ibu Nurlina Anggre ini pernah berkata kepada saya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi berpikir positif, saya bisa gitu. Ketika saya sehat, saya bisa, saya kuat, itu akan benar-benar tersugesti ya. Gelombang-gelombang di otak itu akan memerintahkan sinyal-sinyal sarafnya kepada seluruh tubuh kita untuk berkata seluruh tubuh kita akan sehat, bisa, dan kuat. Yang terakhir sudah pasti mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Bahwasanya tadi di awal saya katakan tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan dan ujian itu pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan umat. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak lagi ibadah yang intens ya, ibadah pribadi, sholat wajib ditambah sunnah dan lain sebagainya ya, untuk lebih kita menghealing diri sendiri dengan
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau bahasa ibu-ibu sekarang itu ada yang namanya bahasa me time, ya, dilakukan me time ketika sudah jenuh, me time, ya, lakukan hal-hal yang positif, bisa dilakukan di rumah, ya, dan juga me time-nya masih bisa melibatkan anak-anak di rumah, ya, tanpa harus menjauhkan diri dengan keluarga di rumah. Next, nah, apa yang dapat dilakukan orang tua, ya, dalam situasi sulit ini? Yang pertama, pada situasi sulit, ya, reaksi emosional orang tua itu akan lebih besar dibandingkan dengan anak. Nah, ketika orang tua itu emosinya lebih besar, maka dampak yang akan diterima oleh anak itu akan lebih berat. Dampaknya lebih berat dialami oleh anak sebagai akibat kondisi emosi dari orang tua, ya. Jadi anggota keluarga lainnya juga harus bisa mengatasi situasi bersama. Artinya kita harus mengajak pasangan hidup kita, suami atau istri, ya, untuk bersama-sama mengatasi situasi. Jadi tidak ditanggung oleh seorang diri, tidak ditanggung oleh istri saja atau tidak ditanggung oleh suami saja. Jadi kita mengajak anggota keluarga yang lain untuk mengatasi situasi bersama. Ya, kemudian anak bisa saja mengalami kekerasan fisik atau verbal dari orang tua. Ada abuse verbal, ada abuse fisik, ya, yang bisa dialami oleh anak ketika pada situasi ini reaksi emosional orang tua menjadi lebih besar dari sebelumnya. Nah, sesuai dengan data yang diterima oleh KPAI bahwasanya 40% itu kekerasan dalam rumah tangga untuk anak-anak itu terjadi karena psikologis orang tua yang tidak menentu. Jangan salah, orang tua juga atau ibu itu juga sering tantrum. Seorang ibu itu sering ngambek. Ketika ngambek dengan suaminya, tantrum dengan suaminya, ya, itu hal-hal yang dirasakan tidak terpuaskan dari komunikasi antara suami dan istri. Biasanya si ibu ini bisa tantrum juga. Nah, ketika ibu ini ngambek, itu anak yang jadi sasaran, maka banyak mengalami kekerasan fisik atau verbal di rumah, ya, oleh ibunya sendiri. Ini diakibatkan dari situasi sulit yang dihadapi oleh sang ibu yang tidak bisa dikendalikan. Oke. Kemudian membangun kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri dari diri sendiri, dari ibu sendiri, dari sang istri, gitu. Kemampuan untuk bangkit dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang berlaku sekarang. Cepat-cepatlah membangun atau beradaptasi kembali dengan cepat-cepat beradaptasi dengan situasi yang sedang dihadapi, gitu. Ya. Kemudian ada hal yang harus disesuaikan. Menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan sehingga menjadikan orang tua lebih kokoh dan tangguh. Ya, orang tua itu menjadi tidak sabar ketika melihat kemunduran perilaku anak. Apalagi di masa pandemi ini mereka belajar dari rumah, orang tua melihat anak saya semakin tidak terarah belajarnya, semakin tidak mengerti materi dari gurunya, ya. Anak saya malah lebih banyak bermain game di rumah. Nah, orang tua melihat kondisi ini seperti melihat kemunduran pada perilaku anak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Memberi perhatian penuh lagi terhadap sesuatu yang bisa dilakukan untuk mereka, gitu ya. Jadi sering-sering memberikan pendekatan kepada anak, menanyakan kesulitan apa yang dihadapi oleh anak dalam proses belajar dari rumah dan lain sebagainya. Jadi kita paham bersama ketika ada anak-anak belajar di rumah itu pasti mengalami kemunduran dari segi perilaku maupun kemunduran dari sisi akademiknya. Seorang ibu harus jeli melihat itu dan cepatlah memberikan perhatian terhadap sesuatu yang sifatnya perbaikan, jangan sampai anak mengalami kemunduran. Kemudian sangat mungkin orang tua akan salah merespon yang dilakukan dan membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, sangat mungkin sekali di rumah orang tua itu merespon yang dilakukan anak, merespon hal-hal yang misalkan anak ini belajar dari rumah menggunakan gadget, ya, setiap hari dia melihat handphonenya,
Namun orang tua melihat nanti sekali-kali orang tua melihatnya begini, kamu handphone terus, gitu. Ayo pegang handphone terus gitu. Padahal memang dia harus sekolah melalui handphone gitu. Nah, ini ada salah respon dari orang tua yang membuat anak merasa tidak nyaman. Ya, itu contoh saja. Kemudian menjadi orang tua tangguh, bagaimana? Nah, kita masuk pada materi bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh. Pertama, mengelola diri, ya. Mengelola diri dengan cara mengenal situasi, belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang dan perlahan. Kemudian membuat langkah perbaikan, beri perhatian penuh pada langkah perbaikan, ya. Mengatur emosi sebelum memberi respon. Artinya tadi ketika melihat anak bermain gadget terus, sebelum memberi respon yang negatif, sang ibu harus dulu mengatur emosinya, melihat situasinya dulu, mengenal dulu situasinya dulu, ya. Memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Nah, terkadang begini, banyak sekali istri di rumah atau ibu di rumah yang menghadapi situasi sulit dalam pandemi ini, misalkan kehilangan pekerjaan atau suaminya di PHK, ya, penghasilan menurun dan lain sebagainya, sehingga secara mental ibu ini sang istri tidak kuat menghadapi perubahan yang drastis dalam segi ekonomi. Nah, memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki ini penting. Artinya sang istri itu bisa mengeksplor diri, ya, yang selama ini belum tergali potensi dirinya, itu bisa dia tuangkan dalam masa ini. Misalkan dia bisa memasak, dia bisa menjahit, dia bisa pernah belajar menjahit misalnya, belajar masak, membuat cake atau membuat snack dan makanan lainnya. Itu bisa diperkuat lagi potensi diri yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kita kembangkan lagi. Jadi menggali lagi potensi diri, ya, bahkan yang belum pernah sama sekali ditemukan di diri kita pada masa-masa sebelumnya. Inilah saatnya kita mengeksplorasi diri, ya, memperkuat diri dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. Ketika orang berkata, atau saya nggak pernah punya, mahasiswa saya berkata, Bu, saya nggak bisa apa-apa, Bu, saya nggak punya kelebihan yang saya rasa miliki, itu berarti kalian belum tahu diri, belum mengerti konsep dirimu sendiri gitu. Padahal, ya, pasti ada peluang-peluang yang keluar dari potensi dirinya yang bisa dipergunakan di saat yang sedang sangat genting dan diperlukan sekarang ini. Pasti ada. Apa itu? Cuma diri kalian saja yang tahu gitu. Kemudian meningkatkan hal baik diri sendiri, misalnya menambah pengetahuan, melatih bakat dan minat, atau berbagi dengan teman. Contoh tadi, misalkan, Bu, saya pernah loh bikin cake itu enak, saya pernah bikin masakan enak, bahkan dipuji oleh teman, dipuji oleh suami dan keluarga saya. Yuk, tingkatkan potensinya dengan menambah pengetahuan, misalnya ikut kursus gratis memasak juga ada, webinar gratis memasak sekarang banyak, ya. Kemudian melatih bakat dan minat dengan promosi melalui medsos, e-marketing dan sebagainya. Itu banyak sekali sekarang ilmu-ilmu yang diberikan secara mudah dan murah menurut saya, termasuk di MK Training sendiri, ya. MK Training menyajikan banyak sekali pelatihan terkait HACCP, pengolahan pangan yang baik, bagaimana bisa mendapat sertifikat halal, sertifikat ISO dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita update, ya, kemampuannya dari berbagai link pengetahuan yang bisa kita cari di banyak sumber, ya. Kemudian melatih diri membuat keputusan yang positif. Kemudian lanjut, nah, masih bagaimana menjadi orang tua yang tangguh bersama keluarga. Kalau tadi menjadi orang tua tangguh secara diri sendiri, nah sekarang bersama keluarga, bagaimana? Pertama, menjalin kedekatan dengan keluarga. Satu rumah, kita tinggal dengan siapa? Suami,
anak, mungkin ada ipar, mungkin ada mertua, ya orang yang tinggal bersama kita satu rumah. Jalin kedekatan dengan keluarga, membangun komunikasi yang positif, ya, memberikan waktu me time bersama pasangan hidup, ya, membuka komunikasi yang intens, ya, yang tadinya mungkin jarang bertemu, jarang ngobrol ketika WFH, suami lebih banyak di rumah misalnya. Itu bukannya membuat kita semakin, kalau kata ibu-ibu sekarang, bete lihat suami di rumah mulu gitu ya. Tidak, tapi justru itulah cara kita bisa keluar dari situasi sulit ini dengan menjalin kedekatan, komunikasi intens dengan suami, ya. Obrolkan dengan suami hal-hal apa yang bisa menjadi peluang baru bagi keluarga, ya. Mungkin ada usaha bisnis bersama dengan keluarga yang bisa kita ciptakan, ya. Terus dibangun komunikasi positif dengan suami atau pasangan hidup. Kemudian meningkatkan rasa empati. Ketika suami kita ada pengurangan penghasilan, ya, ada penurunan kesejahteraan, berikan empati yang tinggi terhadap suami, beri dukungan, motivasi, kemudian tetap layani suami dengan maksimal melalui perhatian, baik itu perhatian yang sifatnya lahir maupun batin, ya. Kemudian memelihara harapan bahwa situasi akan lebih baik. Jadi harus positive thinking, berpikir yakin dan percaya bahwasanya situasi akan lebih baik ketika kita bisa menghadapi bersama, ketika kita bisa menghadapinya dengan cinta, kedekatan keluarga, ya. Kita yakin situasi akan lebih baik. Saya mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan di grup komunitas Neuromo. Kebetulan saya tergabung di dalamnya, bahwasanya ada bahasa-bahasa kasih dari pasangan hidup kita yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Nah, ketika di masa pandemi ini, di mana pasangan hidup kita itu banyak meluangkan waktu di rumah dalam WFH, ini waktunya untuk bisa mengenal lebih dekat bahasa kasih antara pasangan hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik buat pasangan hidup, cinta yang luar biasa, ya, dan kedekatan lain yang sifatnya selama ini mungkin hambar. Justru ini saatnya mengulang kembali masa-masa indah dulu untuk menggapai tujuan rumah tangga yang lebih harmonis, ya, ke depannya lagi. Tadi dengan saling memberi penguatan dengan bahasa kasih. Kalau suami kita itu koleris, kita harus bisa jadi orang yang pragmatis, ya. Kalau suami kita melankolis, kita harus bisa menjadi istri yang sedikit sanguin. Banyak belajar dan membuka kajian-kajian keilmuan lain. Kemudian bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya. Misalnya, kita bersyukur masih dapat berkumpul dengan keluarga, ketemu anak yang sehat setiap hari, mengerjakan tugas dengan kondisi kita sehat, menjalankan ibadah dengan baik, ya, dan mendampingi anak-anak di rumah. Ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri, ya. Banyak bersyukur, maka Allah akan menambah lagi nikmat kita. Oke, lanjut. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit dan mampu memikirkan langkah-langkah nyata untuk melindungi diri dan keluarga. Orang tua seperti ini menjadi sumber kekuatan yang membuat diri dan keluarganya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, bagaimana berkomunikasi dengan anak, ya, dalam masa sulit ini. Bagaimana berkomunikasi dengan anak usia dini saat mereka merasa tidak nyaman sehingga bersikap marah atau menangis? Sediakan waktu yang cukup, diam dan simak apa yang dikatakan, buat anak merasa aman untuk bebas bicara. Kemudian hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan, tunjukkan sikap mendengarkan, dan hindari halangan berkomunikasi. Ini komunikasi efektif untuk anak usia dini. Poin 5 saya lebih tekankan, tunjukkan sikap mendengarkan. Kenapa saya garis bawahi? Karena banyak orang yang mendengarkan tapi tidak menunjukkan sikap mendengarkan. Contoh, nanti ada bahasan di bawah yang lebih detail. Hanya sikap mendengarkan yang ditunjukkan ini terkadang orang tua mengabaikan. Contohnya,
ketika anak ngajak bicara, ibunya masih tetap memegang handphone dengan fokus mata ke handphone. Anaknya sudah tarik baju, minta mendengarkan. Nanti anaknya nanya, mama saya sedang bicara. Iya kok, mama dengarkan, tapi tidak dengan sikap menunjukkan sedang mendengarkan, masih berfokus pada hal yang lain. Inilah yang saya sebut sebagai tidak punya sikap yang menunjukkan bahwa kita sedang mendengarkan. Kemudian apa sih kebutuhan anak itu? Nah, ini Bapak Ibu, ayah bunda di rumah, ya walaupun masa pandemi, masa sulit, Bapak Ibu banyak tekanan, Bapak Ibu itu banyak yang dipikirkan, ya, tapi tetaplah tidak boleh mengabaikan kebutuhan anak, ya. Kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun, sehingga masa emas tumbuh kembangnya tetap dapat dilewati dengan baik. Pertama, kebutuhan biologis. Ya, dalam situasi yang sulit, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, ya, udara, istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai kebutuhannya. Apalagi di masa banyak penyakit seperti ini, ya, sudah pasti makanannya juga harus terjaga untuk anak-anak, minuman-minuman yang baik, ya, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan, ya, istirahat, udara yang ventilasi rumah yang tetap sehat, bersih, ya, itu masih harus terus dicukupi oleh orang tua di masa sulit apapun. Kemudian kebutuhan rasa aman. Orang tua yang dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, belayan. Nah, terkadang ini yang sering diabaikan oleh banyak orang tua. Ya, dengan sentuhan, dengan pelukan, itu orang tua sedang mereframe ulang anak bahwasanya mereka itu adalah seseorang yang sangat kita butuhkan, ya. Kemudian dengan memberikan sentuhan, belayan, ya, anak akan merasa dilindungi dan diperhatikan. Oke. Kemudian kebutuhan anak untuk kasih sayang. Nah, jadi kebutuhan anak ini merupakan hak anak yang juga termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kita miliki di Indonesia, ya. Ini ada semua hak anak, dan ketika di masa pandemi dan seperti ini kita harus tetap bisa memberikan hak-hak anak secara baik. Kebutuhan kasih sayang, anak butuh komunikasi dan interaksi positif dengan orang tua sehingga bentuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang tidak akan merasa sendiri atau tidak merasa ditelantarkan anak ini. Jadi jangan ketika orang tuanya panik, stres, ya, terus anak ditelantarkan, tidak diajak komunikasi, ya, tidak punya insecure lah, anak merasa insecure, merasa tidak dibutuhkan, ya, ngomong sedikit dibentak, padahal cuma mau minta apa gitu, ya. Dianggapnya nanti anak ini lagi suka begini kok, minta macem-macem gitu, anak jadi takut untuk mengeluarkan apa yang dia inginkan. Kemudian kebutuhan penghargaan, berikan penghargaan dalam bentuk mendengarkan anak dengan seksama dan tidak memotong pembicaraan, serta memberi kesempatan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Anak akan merasa sangat dihargai ketika orang tua mendengarkan dengan seksama dengan sikap yang menunjukkan bahwasanya dia sedang mendengarkan. Ya, jadi beri kesempatan anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia sedih, dia kecewa, dia senang, dia bertanya tentang pandemi, dia punya kecemasan juga dengan corona misalnya, dia punya kecemasan kalau temannya ada yang sakit dan lain sebagainya. Itu harus kita berikan penghargaan dengan cara mendengarkan. Dan setelah mendengarkan, ya, kita harus memberikan pemahaman dan pengertian yang terkait apa dia tadi ungkapkan. Kenapa? Karena kita harus mencukupi kebutuhan mengasah kemampuannya. Jadi beri anak ruang untuk mengasah kemampuannya. Ya, kegiatan ini bisa dilakukan melalui kegiatan bermain bersama anak. Artinya dengan tadi kita mendengarkan, kalau kita anak, kita bisa sedikit demi sedikit masuk secara perlahan memberikan pemahaman yang nanti kita. Ya, lanjut. Nah, kunci komunikasi efektif dengan anak itu pertama mendengar. Itu kuncinya.
mendengar. Kenapa mendengar? Supaya anak mau bicara. Kalau kita tidak mau mendengar, anak tidak mau lagi bicara, sudah mutung ya. Lalu ketika kita sudah mendengarkan, kita harus bisa menerima apa yang tadi anak katakan atau anak ungkapkan ya. Menerima terlebih dahulu perasaan anak ya, menerima terlebih dahulu perasaan anak, dan kemudian bicaralah dengan baik supaya bisa saling mendengar ya. Contoh, Ma, aku lagi pengen gadget yang bisa buat main game. Sekarang ada game bagus, begini. Aku ingin sekali, Ma. Misalkan, kita dengarkan dulu. Kita terima dulu perasaan anak yang menginginkan sesuatu yang sama dengan temannya, ya, karena pergaulannya, ya, dan lain sebagainya. Kita adop dulu apa yang menjadi keluh kesahnya dan keinginannya. Kemudian kita bisa memberikan pemahaman dengan cara bicara, ya. Jadi anak diajak juga untuk mendengarkan. Ya, tadi mama udah dengarkan ya apa yang kamu inginkan, sekarang adik mau tidak dengarkan mama, gitu. Yuk kita bicara. Bahwasanya saat ini mungkin adik belum membutuhkan gadget tersebut. Kenapa? Ceritakan tentang kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian ceritakan tentang kebutuhan-kebutuhan yang terpenting, yang mendesak dulu, yang mana yang harus dicukupi, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan bicara, dengan supaya saling memberikan pemahaman, ya, supaya saling mendengar. Kemudian rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan orang tua adalah pendidiknya. Maka dari itu saya pernah membuat quotes bahwasanya hati seorang ibu itu adalah ruang kelas bagi anaknya. Maka hati seorang ibu ini harus bisa mendesain ruang kelas yang menarik, yang inovatif, ya, yang kreatif, ya, dan yang pasti bisa membawa proses pendidikan anak ini menjadi lebih baik, ya, karena guru yang pertama dan utama bagi anak adalah ibunya, begitu. Kemudian, bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak? Kenali masalah siapa. Bapak, ibu, ayah, bunda tahu nggak sih masalah anak itu apa dan masalah orang tua itu apa saja? Nah, pisahkan masalah anak dengan masalah orang tua. Masalah anak apa saja? Masalah anak fisik tidak sehat, itu masalah anak. Rasa tidak nyaman, tidak bisa mengungkapkan pendapat, kurang kesempatan bermain, itu masalah buat anak. Maka bagi orang tua, bagaimana bisa semaksimal mungkin meminimalisasi masalah anak tadi dengan memberikan makanan yang baik, pakaian yang sehat, rumah yang bersih, ya, untuk menjaga fisik yang supaya selalu sehat. Rasa tidak nyamannya, orang tuanya berarti harus bisa memberikan kasih sayang, tadi mereframe lagi kasih sayang dengan pelukan, sentuhan, mendengarkan keluhannya dan sebagainya. Tidak dapat mengungkapkan pendapat, maka itu masalah anak. Berarti orang tua harus apa? Harus bisa mendengarkan, menerima perasaannya, walaupun mungkin kita tidak mampu untuk memberikan keinginannya saat ini, gitu. Tapi biarkan mereka mengungkapkan pendapat. Kemudian berikan kesempatan bermain, ya. Nah, itu masalah anak. Lalu masalah orang tua itu apa sih? Kalau orang tua itu banyak banget, Bu. Ya, salah satunya kehilangan pekerjaan, sulit untuk menyediakan pangan, kesulitan membagi waktu, dan kelelahan. Itu masalah orang tua, ya. Nah, untuk mengatasi masalah anak harus melakukan apa? Harus menjadi pendengar yang aktif, dengan bisa membaca bahasa tubuh anak, dengan bisa mendengar perasaannya, dengan menyimak perkataannya, ya, dan dengan memberi dukungan atau penguatan. Kemudian untuk masalah orang tua, lakukan pesan saya. Misalkan ungkapkan perasaan ayah bunda, ya, dengan mengungkapkan perasaan ayah dan bunda, terus kemudian memberikan penjelasan sederhana. Memberikan penjelasan sederhana kepada anak, ya, bahwasanya mama atau orang tua sedang
mengalami situasi yang sulit. Yuk sama-sama kita bagaimana bisa beradaptasi dengan situasi terbaru ini gitu. Nah, untuk masalah anak, contoh kalimat yang bisa dituangkan adalah seperti gini. Orang tua tuh harus punya cara membaca situasi tentang perasaan anak dan membaca bahasa tubuh anak. Misalkan, sepertinya adik merasa sedih ya karena bla bla bla. Atau mungkinkah adik ingin makan sesuatu hari ini? Adik ingin makan es krim hari ini. Biasanya ya anak-anak itu minta dulu baru nanti orang tuanya memberikan. Tapi sekali-sekali mungkin bisa dibalik supaya masalah anak ini bisa terminimalisir. Contoh, tawarkan anak dengan sekali-sekali, adik mau es krim. Biasanya kan anak-anak yang minta duluan gitu, tapi ini ibu memberikan privilege ya kepada anak untuk adik mau es krim. Sebelum anak yang minta sudah kita tawarkan dulu. Itu memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada anak, dan anak akan merasa sangat-sangat secure ya. Kemudian contoh lagi, ibu menduga adik ada yang dipikirkan nih, adik mau ngomong apa, ayo bicara. Nah, ini juga bahasa yang sangat meminimalisir masalah anak. Anak biasanya takut atau merasa takut mengganggu ibunya ketika mau bicara, tapi ketika ibunya lebih dulu mau berkata, kayaknya adik ada yang mau diomongin ya sama mama, ayo ngomong deh apa gitu ya. Memberi waktu lebih dulu kepada anak. Nanti setelah anaknya cerita ya, nanti ibunya akan harusnya memberikan respon, oh begitu ya, dan dengan mimik wajah yang memang benar-benar serius menanggapi. Kemudian untuk contoh kalimat untuk masalah orang yang dihadapi orang tua, misalnya sekali-sekali memang kepada pasangan hidup harus, bukan sekali-sekali ya, malah harus sering seorang istri atau seorang ayah ini memberikan refleksi atas perasaan yang sedang dia rasakan kepada pasangan hidupnya. Misalnya, ibu sedang merasa lelah karena hari ini banyak sekali pekerjaan ya, hari ini bla bla bla, cerita sama suaminya. Kemudian misalkan ayah juga sedang khawatir nih karena ada masalah di kantor ini gitu ya. Atau ya, ibu terganggu jika kalau sudah malam ayah masih pegang handphone di rumah, bisa nggak kita sama-sama fokus dengan rumah kalau ayah sudah ada di rumah? Bisa, itu silakan dituangkan kepada pasangan hidup kita. Terus kemudian misalnya ayah bingung mah karena bla bla bla, itu hal-hal yang membuat situasi rumah tangga itu menjadi kondusif ya. Lanjut, kemudian ini bagian yang terakhir, bagian pendampingan anak usia dini di masa sulit. Seperti apa situasi sulit pada anak usia dini ya. Nah, dukungan psikologis awal yang bagaimana yang harus kita lakukan pada anak usia dini? Nah, tadi sudah kita kupas sebelumnya bahwasanya masalah pada anak itu ada kesehatan fisik menurun. Cara mengatasinya ya dengan memperhatikan asupan dan mempertahankan asupan dan gizinya. Kemudian masalah emosi, takut, cemas, mudah menangis, marah. Nah, cara mengatasinya ya dengan banyak mendengarkan, menciptakan komunikasi positif dan suasana yang menyenangkan. Kemudian ada masalah kebutuhan bermain yang tidak terpenuhi. Cara mengatasinya, beri ruang aman untuk bergerak dan bermain yang bermakna. Kita harus bisa menelaah atau mendiagnosa anak kita itu di rumah termasuk kecerdasannya di mana. Ada banyak sekali cara untuk bisa mendiagnosa kecerdasan anak. Ada anak kinestetik, ada anak visual, ada anak audio. Nah, kita punya cara yang berbeda untuk tipe-tipe kecerdasan anak ini. Jadi beri ruang aman untuk bergerak dan bermain itu sesuai dengan tipe kecerdasannya. Ada, menurut Howard Gardner juga ada 9 tipe intelligences ya, dari nature sampai spasial ruang ya, ada 9. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi anak ini di mana dia lebih nyaman bermain sesuai dengan kemampuan kecerdasan otaknya masing-masing.
kita akan bahas bagaimana kecerdasan multiple dan itu bisa diaplikasikan kepada anak-anak dengan cara mendiagnosanya seperti apa, kemudian dengan bagaimana metode stimulasinya juga bagaimana, kita akan punya bahasan sendiri tentang materi itu, insya Allah dalam kesempatan berikutnya. Kemudian ada masalah kesempatan bersosialisasi yang berkurang. Nah, cara mengatasinya, memberi kesempatan berkomunikasi dengan teman-temannya, misalnya di masa pandemi ini melalui telepon, ke media sosial, ya, membiasakan berinteraksi dengan orang lain, menelpon keluarga yang jauh, nenek, kakek, sepupu dan sebagainya, ya, mendekatkan lagi silaturahmi, ya, kemudian juga memberikan kebiasaan-kebiasaan interaksi yang membiasakan lagi kebiasaan interaksi yang baik, seperti mengajarkan bersabar untuk antri, menunggu, ya, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Masalah yang selanjutnya adalah bermain gadget atau gawai terlalu lama. Cara mengatasinya, orang tua harus mampu mengatur waktu penggunaan gawai atau gadget dan yang boleh dimainkan atau yang mana yang tidak boleh ditonton. Ya, jadi orang tua harus punya jadwal kapan anak ini bisa memegang gadgetnya, dijadwalkan dalam satu hari itu berapa jam, waktu-waktunya juga diberikan jadwal, ya, pemakaiannya itu diatur oleh orang tua, gitu ya, supaya anak juga kesehatan matanya terjamin, kesehatan fisiknya juga masih bisa dikontrol. Baik, lanjut. Nah, untuk dukungan psikologis awal pada anak usia dini itu, yang pertama, kenali dan beri perhatian, ya. Tujuannya mengenali dan memenuhi kebutuhan agar merasa nyaman dan tenang. Kemudian mendengarkan, tujuannya memahami penyebab anak merasa tidak nyaman. Kemudian lakukan, tujuannya melakukan aktivitas bermakna untuk mengurangi dampak dari situasi sulit. Lalu menghubungkan, tujuannya merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dengan bantuan pihak lainnya. Jadi kita bisa menghubungkan bagaimana kita mendidik anak ini, menghubungkan dengan pola asuh orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan suami, ya, kita hubungkan dengan orang tua di rumah, ya. Jadi kita bersinergi bersama dalam keluarga untuk mengatasi kesulitan dengan sama-sama memberikan solusi untuk pendidikan anak di rumah. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi ini, akan membantu kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya di kehidupannya yang akan datang. Nah, di sini ada contoh mendengarkan dengan seksama. Ya, Bapak Ibu, sini ada contoh bagaimana kita mendengarkan dengan seksama. Kenapa saya berikan contoh ini? Karena saya yakin ibu-ibu ini banyak sekali terjadi di dalam rumah tangga ini, ibu-ibu atau bapak-bapak, ya, biasanya mendengarkan anak itu tidak dengan seksama. Sikap tidak perhatian dalam mendengarkan perasaan anak dapat menurunkan semangat menyampaikan permasalahannya. Itu yang dimaksud dengan tidak mendengarkan dengan seksama. Contoh, ya, Eri mukul saya terus. Ayah denger nggak sih? Ayah denger kok. Terus gimana? Ya, terus saya balas memukul dia, ya. Dia kembali mukul saya. Ya, dengerin dong. Iya, ayah mendengarkan kok. Ah, bohong. Ayah asik baca koran, nggak dengerin saya. Ayah kan bisa mendengarkan sambil baca koran. Ayo, terus gimana ceritanya? Harus deh ceritanya. Nah, ini contoh tadi. Mendengarkan dengan sikap, menunjukkan sikap tidak mendengarkan. Ya, maka anak akan bilang, males sih ceritanya, nggak jadi. Ya. Nah, kemudian lalu bagaimana sih mendengarkan dengan seksama? Dengan mendengarkan dengan seksama, anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua yang mendengarkan dengan seksama. Orang tua bahkan tidak perlu bicara apa-apa loh, karena seringkali yang dibutuhkan anak adalah simpati dan diam. Ketika nanti kita sudah memberikan rasa simpati kepada mereka, anak ini akan dengan sendirinya punya solusi. Contoh, ya, ayah, tadi mukul saya terus ya. Ayah denger nggak sih? Bentar, ayah simpan dulu korannya ya. Terus gimana? Terus dia baru memukul saya.
lebih saya pukul kembali aja, lebih keras, soalnya dia jahat ya. Ayahnya tidak usah berkata apa-apa, anaknya terus berkata, sekarang saya akan main dengan Doni aja ya, Doni baik, tidak jahat, tidak suka mukul, gitu ya. Lebih baik saya cari teman yang lain saja ya. Nanti ayahnya akan bilang, boleh juga, itu ide yang bagus, boleh, silakan cari teman yang baik, masih banyak di luar sana. Kalau yang jahat, yang suka memukul, tidak usah diajak berteman. Nah, artinya tidak perlu orang tuanya memberikan solusi. Anak ketika sudah kesampaian apa yang dia ingin katakan, dia akan punya solusi sendiri. Cukup dengan mimik kita yang bersungguh-sungguh saja mendengarkan keluhan dari anak kita. Begitu. Lanjut. Nah, ini slide terakhir ya, bagaimana mengelola stres pada anak. Bu, Bapak, Ayah, Bunda, tips orang tua mengelola stres pada anak. Yang pertama, kenali penyebab anak itu stres kenapa. Ya, apa bajunya basah, apa bajunya kotor, apa makanannya tidak dia suka, ya, atau dia punya masalah dengan temannya dan lain sebagainya. Banyak kenali penyebab stres anak. Kemudian ciptakan suasana rumah yang menyenangkan, ya. Beri anak waktu, lebih banyak waktu untuk melakukan aktivitas bersama, bermain dengan orang tua. Jadi orang tua dalam kegiatan sehari-hari libatkan anak, misalnya masak, libatkan anak, ya. Kemudian beres-beres rumah, libatkan anak, ya. Kemudian mengasuh adik juga melibatkan anak, dan lain sebagainya. Kemudian lakukan kontak fisik seperti memeluk, membelai, mencium agar anak merasa nyaman. Dan lakukan kontak fisik ini sesering mungkin. Misalnya ketemu di depan pintu langsung peluk cium ya. Misalkan lagi anak sedang duduk, sedang bermain sendiri, kita peluk cium dari belakang ya. Kemudian kita beri sentuhan dengan mengelitiknya gitu ya, dan lain sebagainya. Ada cara-cara manis yang bisa kita lakukan, banyak sekali cara-cara manis yang bisa kita lakukan untuk anak terkait kontak fisik yang menyenangkan. Kemudian ajak anak berbicara dengan menggunakan kata positif dan lebih banyak mendengar ya. Kemudian menghargai perasaan anak, dukung dan beri kesempatan anak untuk menunjukkan dirinya, kemudian menyediakan makanan bergizi yang seimbang ya, sudah pasti untuk menjaga daya tahan dan imun tubuhnya. Kemudian pastikan anak istirahat dengan cukup dan nyaman ya, ruang tidurnya yang cukup dengan udara yang baik, pencahayaan yang baik ya, jauh dari serangga, nyamuk dan lain sebagainya. Kita harus memastikan kebutuhan anak yang seperti itu. Kemudian ya, ini satu quotes dari saya, menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, termasuk pada saat pandemi ini, akan membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tua dan lingkungan di luar dirinya di kehidupan yang akan datang. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, Momi, Papi yang berbahagia pada pagi sampai dengan siang hari ini, demikian pemaparan yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat, dan silakan jika ada yang ingin bertanya boleh melalui Mas Malik dulu mungkin ya, untuk raise hand atau mengungkapkan pertanyaan. Insya Allah saya akan bantu menanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.